pada saat ini yang mau saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Ya, budaya positif. Jadi saya rasa semua sudah mengetahui bagaimana budaya positif. Jadi ini topik kami. Sebelum-sebelumnya memang sudah ada topiknya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana dia menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk mendidik murid-murid supaya mereka bahagia, senang, dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Itu sudah kami pelajari. Dan yang kedua yang sudah kami pelajari itu adalah ada nilai dan peran guru penggerak. Jadi ada nilai-nilai yang kami harus lakukan dan juga peran. Dan yang ketiga ada visi. Dan yang terakhir untuk modul 1 ini adalah budaya positif. Ini yang akan divideokan untuk tugas kami untuk menyampaikan bagaimana tentang budaya positif tersebut. Jadi di sini dikatakan budaya positif itu atau ekosistem positif. Jadi kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan seorang guru itu seharusnya sebagai petani. Bagaimana layaknya sebagai petani. Jadi dalam hakikatnya di situ sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi sama halnya kita juga sebagai pendidik. Jadi ibaratnya sekolah itu sebagai tanah, bibit itu adalah murid kita. Jadi bagaimana kita untuk menjaga bibit itu supaya dia baik gitu. Dan sekolah juga berperan bagaimana supaya mereka tumbuh dengan baik di tanah tersebut. Itu untuk yang diambil oleh si Ki Hajar Dewantara. Lalu ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini di sini dicontohkan ada 2 orang. Ya, misalkan saya dengan teman saya, lalu disobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, lalu letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Baru dibuatlah sebuah kepalan. Jadi ini salah satu teman itu atau saya bikin secari kertas tadi di tangan saya kepal. Apakah teman saya itu memaksa saya untuk membuka tangan saya atau membujuk gitu. Jadi ini diibaratkan di perubahan paradigma. Di mana perubahan paradigma itu dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau dia stimulus respon dia, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itulah kalau stimulus respon. Kalau di teori kontrol dia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang selama ini yang kita lakukan yang stimulus respon ini, di mana perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang salah. Lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol dia Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kadang-kadang kita lakukan ini, udah kita bujuk dia, kita bujuk tapi tidak mau. Kalau kita paksalah, kita buat ada hukuman atau pemaksaan. Tapi kalau dia di teori kontrol, dia kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu dia. Jadi diinginkan di dalam pendidikan ini adalah menggunakan teori kontrol. Jangan lagi stimulus respon. Lalu model berpikir menang dan kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau di teori kontrol katanya, ini model berpikirnya menang-menang. Jadi semua menang. Ibaratnya semua juara, semua tidak juara begitu. Jadi itu dia untuk
teori kontrol ini. Inilah perubahan paradigma yang diharapkan dari stimulus respon ke teori kontrol. Lalu yang berikutnya tentang disiplin. Ini disiplin ini dan buat di sana berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Lalu makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Lalu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini disiplin di sini berarti untuk contohnya tata tertib, peraturan gitu. Di sana dikatakan bahwa untuk mendapatkan kepatuhan saja dia terpaksa melakukan itu. Karena ada yang membuat peraturan tadi dengan tata tertib. Jadi seharusnya katanya dari mereka sendiri atau dari murid-murid itu sendiri supaya mereka menghargai apa yang dikatakan mereka. Jadi kalau dari kita katanya dari seorang pendiri mereka hanya patuh aja lewat dari situ, nggak diingat lagi apa peraturan itu. Yang penting di sekolah dia mengikuti peraturan sekolah. Dan mungkin ada juga yang tidak mengikutinya. Jadi kita lanjutkan. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang pertama. Inilah motivasi perilaku manusia yang pertama. Ini adalah motivasi yang dari eksternal. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi di sini apa dibuat? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu dia motivasi yang kedua. Lalu motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi di sini dikatakan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi sudah itu dari dirinya. Jadi motivasi yang ketiga inilah yang mau diharapkan dari murid-murid itu. Bukan berarti kalau motivasi 1 dan 2 itu yang selama ini terjadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Contoh, kalau misalkan dia terlambat supaya dia tidak dihukum. Nah, makanya buat saya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin ada hukuman dari guru gitu. Begitu juga yang kedua, mendapatkan imbalan. Kalau saya lakukan ini, apa imbalan bagi saya? Nah, itu. Jadi yang diharapkan yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri, dari diri dulu gitu, dari diri. Jadi motivasi di sini yang ketiga ini adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Inilah tujuan disiplin positif itu. Jadi kadang-kadang yang selama ini yang kita tahu disiplin yang kita buat itu sepertinya yang negatif, dilarang, jangan gitu. Jadi itulah untuk motivasi. Lalu ini untuk pengertian merdeka. Ya, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini arti merdeka. Jadi dalam belajar pun bukan merdeka belajar mereka sebebas-bebasnya mau belajar apa tidak, bukan begitu. Tapi mereka atau murid-murid itu bisa memerintah diri sendiri untuk belajar. Tidak ada lagi pemaksaan. Jadi terkait ke motivasi tadi, berarti ke motivasi yang ketiga, menghargai diri sendiri. Jadi kalau misalkan datang dia ke sekolah, artinya kalau datang ke sekolah terlambat dia, berarti dia tidak menghargai diri sendirinya gitu. Nah, itu menurut dia. Jadi merdeka itu mereka belajar bukan sesuka hati, tetapi bisa memerintah diri sendiri, mandiri, bertanggung jawab, dan bisa menghargai orang lain, baik itu teman maupun guru. Ini ada lingkaran.
inilah peraturan kelas, ada peraturan kelas yang menjadi keyakinan kelas nantinya, dan sehingga tercipta lingkungan positif, dan nantinya itulah yang akan menjadi budaya positif. Jadi mungkin tidak sama di dalam satu kelas itu atau di antar kelas sama peraturannya. Mungkin di kelas ini mereka sudah rapi pakaiannya, tapi di kelas lain semua luar. Jadi mungkin di kelas yang satu ini yang sudah rapi, tidak perlu lagi kita buat peraturan di sana, karena mereka sudah tahu bahwa anak sekolah itu sudah bisa memasukkan bajunya gitu. Jadi seperti itu. Jadi nanti peraturan yang dibuat dengan kesepakatan dengan murid, bukan lagi guru yang buat peraturannya, tapi dengan murid kita bersama-sama membuat kesepakatan, dan nantinya itu akan menjadi keyakinan dia yang bisa membuat lingkungannya jadi positif dan akhirnya menjadi budaya positif di sekolah ini. Itulah arti dari lingkaran ini. Jadi ini keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi tidak ada lagi peraturan nanti, tapi diganti jadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Lalu yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau ke sekolah gitu? Jadi ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi lanjutkan, inilah contoh keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan. Ini dia contohnya: datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, lalu tertib. Dan ada juga yang B ini, kesepakatan kelas, saling menyayangi, baru semangat, peduli terhadap teman. Itu dia untuk contoh-contohnya. Jadi tidak lagi dibuat di sana dilarang merokok atau apa gitu. Jadi kalau kita lihat, inilah contohnya peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju di sana adalah tanggung jawab. Jadi nanti keyakinan kelas di setiap kelas ada seperti ini. Yang pertama tanggung jawab. Jadi tanggung jawab bisa yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini bisa di perpustakaan atau di kelas pun mau diserahkan begitu. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang kita buat di sana, jadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi bukan lagi dilarang mengganggu orang lain, bukan itu lagi, tetapi menghormati orang lain dan diri sendiri. Lalu di sana hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas di sana menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Berarti dia harus menghormati dan gurunya lah, temannya, dan juga dia komitmen terhadap tujuan dia ke sekolah. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Ini contoh peraturan. Lalu keyakinan kelas yang dibuat di sana lah keselamatan atau menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Jadi keyakinan kelasnya menjadi kesehatan. Bisa dijelaskan kepada murid-murid itu, ya kenapa dilarang menggunakan narkoba, itulah peraturannya. Ya, berarti untuk sehat begitu. Lalu yang bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain atau kesabaran. Lalu kalau menggunakan masker tadi untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi ini jangan berlari di kelas, ini untuk keselamatan dan keamanan. Jadi inilah keyakinan kelas yang mau kita buat gitu. Jadi dari peraturan tadi, peraturan itu didiskusikan dengan murid tersebut. Dari peraturan tadi menjadi keyakinan kelas di lingkungan yang positif, sehingga tercipta budaya yang positif di sekolah ini. Lalu yang berikutnya tentang hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Ada yang
yang jangka pendek dan jangka panjang. Ada yang menghukum penghargaan mengurangi ketepatan, ini penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan, ini adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi sama halnya kalau misalkan anak-anak itu mau belajar karena dia mau ranking, berarti ada yang mau dikejarnya, tujuannya. Lalu ada, tapi itu nggak selamanya untuk dirinya. Nilai keyakinan atau kebajikan tidak selamanya itu ada. Mungkin aja dia kalau misalkan dia tidak ranking, dia merasa terhukum. Nantinya kalau misalkan dia tidak ranking kian, tidak ranking lagi, dia merasa terhukum. Jadi mungkin dia jadi akan merasa down jadinya jiwanya. Padahal sebenarnya kalau dari materi yang kami dapatkan itu semua menang, semua juara, ibaratnya seperti itu ya. Jadi karena dia teori kontrol tadi, metodenya itu atau modelnya itu menang-menang, tidak ada yang kalah. Yang penting mereka punya kesepakatan atau keyakinan kelas. Ini adalah contoh tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat dia datang ke sekolah. Ini adalah hukuman. Kalau kita buat dia mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat begitu. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Dan murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah sebagai konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini adalah konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ini hukuman. Artinya dia tidak mengenakan sepatu ini ya, tidak mengenakan sepatu karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi kalau kita lakukan itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Jadi kalau misalkan saya guru fisika tadi menyuruh dia lari lapangan karena dia terlambat masuk kelas, itu adalah hukuman dari saya. Tapi kalau dia guru olahraga yang menyuruh dia berlari, itu sudah konsekuensi gitu. Jadi yang diharapkan di sini bukan hukuman, ini alternatif terakhir yang nggak bisa. Contohnya dia sudah dibuat konsekuensi apapun, dia tetap juga melakukan hal tersebut, baru dia masuk ke hukuman itu. Itu dia tentang perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Karena diharapkan dia pakai konsekuensi, keyakinan kelas tadi terhadap konsekuensi dia. Jadi di sini perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Lalu yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Dia akan dendam sama kita kalau misalkan hukumannya memberatkan buat dia. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu kalau konsekuensi. Lalu hukuman anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi dia, anak menghargai disiplin. Hukuman itu adalah paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu hukuman. Kalau konsekuensi dia mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Lalu hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Berbohong dia untuk demi kebaikan. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan nantinya. Lalu untuk hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Lalu kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara aja kalau dia menggunakan konsekuensi. Contohnya tadi konsekuensi dia berlari lapangan disuruh guru olahraga, dia akan sementara dia hanya pada saat itu aja tidak nyaman gitu. Tapi kalau di hukuman katanya akan selamanya menjadi tidak nyaman buat dia. Karena di sini tambahannya karena setiap manusia memiliki kebutuhan.
Ada kebutuhan dasar manusia yang pertama itu cinta kasih akan diterima. Lalu penguasaan. Ini survival berarti bertahan hidup. Lalu kesenangan dan kebebasan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi mungkin anak itu kalau misalkan dia buat ulah di kelas, ada juga mungkin dia dalam hal dia mau menguasai kelas itu. Atau bisa juga dia menjadi biar diperhatikan oleh gurunya. Mungkin gurunya katanya cantik dilihatnya, jadi biar diperhatikan. Dia ada kesenangan, senang aja dia membuat gurunya marah. Lalu dia kebebasan, dia mau bebas. Padahal sebenarnya di situ dia harus menghormati. Makanya tadi harus ada keyakinan kelas menghormati orang lain. Berarti sudah termasuk gurunya dengan temannya, bukan sebebas-bebasnya. Jadi itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap perilaku murid itu didasarkan pada 5 kebutuhan dasar manusia ini. Apakah dia ingin diterima atau dengan kasih sayang? Apakah dia hanya bertahan hidup? Dia bertahan hidup, atau diakah mau menguasai teman-temannya, atau dia bebas, atau kesenangannya saja. Itulah kebutuhan dasar manusia. Ini 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Inilah posisi kontrol. Apakah kita sebagai penghukum buat murid-murid, atau pembuat merasa bersalah? Kalau dia penghukum berarti menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Itu sebagai penghukum. Jadi guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu sebagai penghukum. Jadi hasilnya nanti katanya memberontak atau menyalahkan orang lain atau berbohong. Kalau dia membuat merasa bersalah, ini berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa terhadap kamu, itu membuat merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu sudah lelah untuk mengajar ini, gitu. Udah stres melihat kamu seperti itu. Jadi anak itu atau murid itu katanya merasa bersalah. Jadi hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Tapi sebagai teman, ini yang posisi yang ketiga, sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Jadi ini hasilnya kan ketergantungan. Dan yang posisi yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi setiap saat dipantau. Lalu guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya nanti menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi dia akan taat sama kita atau patuh sama kita. Lalu posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini yang diharapkan sebagai manajer. Bisa juga sebagai teman dan pemantau. Tapi kalau manajer dia sudah menghargai diri sendiri. Karena kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Karena kita sudah membuat keyakinan keras tadi. Apa yang kita yakini? Kenapa kamu terlambat? Lalu apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dari dia sendiri memperbaiki dirinya supaya bisa dia hargai diri sendiri. Itulah sebagai manajer. Jadi yang diharapkan posisi kontrol untuk guru itu adalah sebagai manajer. Sebagai teman dia suatu saat kalau kita marah sama dia akan berontak. Teman saya ibu itu gitu. Kenapa dia marah? Bisa juga kalau kita pantau. Waktu kita pantau dia baik-baik aja. Tapi waktu kita tidak pantau, dia akan sesuka hatinya. Tapi sebagai manajer dia sudah menghargai diri sendiri dengan keyakinan keras yang kita buat tadi. Jadi kita di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Gitu. Jadi itulah berdasarkan posisi kontrol tersebut. Jadi itulah tentang posisi kontrol. Yang terakhir tentang restitusi. Di sini ada restitusi, artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
inilah yang terakhir mau kita lakukan tentang restitusi. Karena mana tahu sampai 3 kali dia tidak berubah-berubah. Lalu ciri-cirinya, ciri-ciri yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran. Jadi kita tawarkan bukan paksaan dia. Lalu yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada tadi 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Lalu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu juga fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah tentang ciri-ciri restitusi. Lalu segitiga restitusi yang seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gitu. Itulah menstabilkan identitas dia. Kalau misalkan dia tidak menati, artinya sepatunya sepatu putih. Nah, jadi bisa juga setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi itu untuk menstabilkan identitas dia. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa tidak memakai sepatu hitam? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, inilah pertanyaan di validasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang ketiga, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kembali ke keyakinan kelas tadi. Lalu yang berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, inilah segitiga restitusi. Ini yang terakhir bisa kita lakukan. Tidak harus nomor 1, 2, 3, enggak. Bisa juga ya langsung aja ke nomor 2 bisa. Tidak harus berurutan, tapi kalau apa, misalnya harus kita urutkan dia, tapi di dalam hal nengok situasi, boleh hanya 1 yang kita lakukan. Itulah segitiga restitusi. Jadi di sini dibuat untuk menstabilkan identitas, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi kembali ke diri si anak tersebut. Inilah kalau menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Apakah itu power atau penguasaan, freedom atau kebebasan, love and belonging atau diterima, fun atau kesenangan, atau survival atau bertahan hidup. Jadi guru berkata di sana, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan gitu. Itulah pertanyaan di sana. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi terhadap murid. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, inilah mengejutkan pertanyaan tadi. Kita posisi kontrol kita sebagai manajer di sini. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia yang berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa?
Itulah pertanyaan yang kita ajukan terhadap si murid tersebut. Jadi itulah tentang budaya positif, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran tahun ini, sebaiknya kita membuat kesepakatan dulu untuk keyakinan kelas. Tahu kalian apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Belum kita? Coba. Kesepakatan bersama di kelas itu. Iya, kesepakatan. Berarti kontribusi dari masing-masing murid, ya, dari masing-masing siswa untuk membuat keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Karena peraturan itu orang lain yang membuat. Kalau keyakinan kelas berarti dari kalian sendiri. Apa yang menjadi keyakinan kalian untuk disepakati ke depannya. Jadi untuk itu masing-masing dulu kalian membuat apa yang menjadi keyakinan kelas. Contoh, ya contoh kalau kita lihat di jalan raya, kenapa dibilang atau harus menggunakan helm? Untuk apa? Berarti untuk keselamatan, ya, untuk keselamatan. Sama halnya di sekolah juga. Dan juga bisa dicontohkan begini, cuci tangan dan pakai masker. Untuk apa? Untuk kesehatan, kan gitu. Jadi di sekolah pun seperti itu. Jadi kalian membuat dulu apa yang menjadi keyakinan yang akan kita sepakati nanti. Jadi silakan tuliskan di sini. Ya, tuliskan. Setelah itu nanti ditempelkan ke depan, ya. Oke, silakan kalian tuliskan. Ya, dituliskan. Baru setelah selesai, silakan ditempelkan di papan tulis biar sama-sama kita sepakati. Silakan. Yuk, pencekan, yuk. Siapa duluan? Satu-satu dari belakang boleh, ya. Ya, pakai pensil buku lemnya. Silakan duduk lanjut. Boleh. Oke, lanjut. Sekali dua pun boleh lah. Sekali dua. Ini juga. Kok ada modelnya?
baca dulu punyamu Juli. Apa yang sudah kamu buat? Ya. Keyakinan kelas yang saya rancang yaitu 1. Hadir tepat waktu, 2. Menjaga kebersihan, 3. Menjaga kesehatan, 4. Saling menghargai dan menghormati, 5. Saling membantu dalam hal suka dan duka, 6. Menjaga ketertiban, 7. Bertanggung jawab atas kepentingan kelas, dan 8. Menjaga keamanan. Oke, terima kasih. Lanjut baca. Keyakinan kelas yang saya buat yaitu melakukan pekerjaan rumah atau PR, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan kelas, selalu bertanggung jawab, selalu membantu teman, menjaga ketertiban kelas, hadir tepat waktu dan saling menghormati. Oke, terima kasih. Lanjut. Keyakinan kelas yang saya bikin: 1. Berpakaian rapi, 2. Menjaga kebersihan, 3. Hadir tepat waktu, 4. Saling menghormati dan saling menolong, 5. Bertanggung jawab. Oke, lanjut. Keyakinan kelas yang saya buat adalah 1. Hadir tepat waktu, 2. Saling menghormati, 3. Bertanggung jawab, 4. Menjaga kesehatan dan kebersihan, 5. Berpakaian rapi, 6. Menjaga barang-barang kelas, 7. Fokus belajar, 8. Saling membantu. Oke, terima kasih. Lanjut. Keyakinan kelas yang saya buat: 1. Datang tepat waktu ke sekolah, 2. Berpakaian rapi dan lengkap, 3. Menjaga kesehatan, 4. Bertanggung jawab untuk belajar dan mengerjakan PR, 5. Bertanggung jawab untuk kebersihan kelas, 6. Diskusi bersama dalam mengambil keputusan, 7. Stop bullying, 8. Menjaga ketertiban kelas, 9. Saling menghormati, 10. Saling membantu. Oke, lanjut. Nah, Keyakinan kelas yang saya buat adalah 1. Bertanggung jawab, 2. Menjaga kesehatan, 3. Menjaga kebersihan, 4. Hadir tepat waktu, 5. Saling menghormati, 6. Saling membantu. oke, ya, lanjut. Keyakinan kelas yang saya buat yang pertama: menjaga kesehatan, datang tepat waktu, tertib, disiplin, bertanggung jawab, berpakaian lengkap dan rapi, menjaga kebersihan, merawat fasilitas kelas, berdoa sebelum dan sesudah proses belajar mengajar, saling menghormati dan menghargai, saling membantu. Keyakinan kelas yang saya buat yaitu menjaga kebersihan, melengkapi alat belajar, menjaga kesehatan, datang tepat waktu, saling berbagi, saling menghormati, saling menjaga ketertiban, harus bertanggung jawab dan menghargai sesama. Keyakinan kelas yang saya buat: membawa perlengkapan belajar, menggunakan hak asasi istirahat, menjaga kebersihan kelas, tertib di dalam kelas, saling menghormati, bertanggung jawab, saling berbagi, dan atur waktu. Lanjut. Keyakinan yang saya buat adalah keyakinan kelas yang saya buat adalah 1. Pekerjaan rumah atau PR selalu dikerjakan, 2. Menjaga kesehatan, 3. Menjaga kebersihan, 4. Bertanggung jawab, 5. Membantu teman, 6. Tertib di kelas, 7. Hadir tepat waktu, dan 8. Saling menghormati. Keyakinan keras yang saya buat: yang pertama, menjaga kesehatan, perawatan kelas, hadir tepat waktu, saling menghormati, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, bertanggung jawab. Keyakinan kelas yang saya buat adalah
menjaga kebersihan kelas, menjaga inventaris kelas, membuat roster penyapu, dilarang mengganggu teman di saat belajar, hadir tepat waktu, saling membantu sesama teman atau guru, bertanggung jawab atas tugas kelas, saling menghormati. Terima kasih. Oke, jadi sudah kalian buat masing-masing apa yang menjadi keyakinan kelas. Sudah? Ini boleh kita buat menjadi sedikit. Karena tadi hampir sama semua, hampir sama. Jadi boleh kita buat contohnya begini, bertanggung jawab. Udah di situ, hadir tepat waktu, menjaga kebersihan, sudah masuk ke sana. Artinya ada tugas kalian yang kalian lakukan, kalian tanggung jawabi. Gitu. Itu. Jadi kita buat kesepakatan itu. Yang pertama boleh bertanggung jawab, itu aja. Karena sudah di situ, hadir tepat waktu, tidak terlambat lagi, mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas atau PR gitu. Jadi ini nanti akan masing-masing kita buat dalam satu karton, kita satukan dia apa yang menjadi kesepakatan kita, karena kalian sudah masing-masing memberikan kontribusi dan hampir sama. Bisa ya, nanti kita tempelkan di dalam kelas ini. Ini bisa berubah suatu waktu, bisa berubah, bisa berubah, tidak selamanya kita rubah. Jadi itulah dulu untuk keyakinan kelas kita. Jadi ini kalian ingat, supaya kalian bisa lakukan. Ya, sekian dan terima kasih.